wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada detik ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri 1 Juli ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Juli, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri 1 Juli yang telah berhadir pada hari ini. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan mempermudahkan acara kita pada hari ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir. Acara kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif untuk tugas guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar apa yang dimaksud dengan budaya positif? Boleh Ibu memberikan pendapatnya? Pernah nggak kita dengar di benak kita apa itu budaya positif? Boleh Ibu, ada yang ingin memberikan pendapat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya itu tentang budaya positif. Adalah nilai-nilai keyakinan yang ada ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Pada umumnya harus kita laksanakan yang sesuai dengan minat peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Bu. Yang dikatakan positif itu pasti hal-hal yang baik, ya, kebalikan dari negatif. Kebiasaan yang baik yang dilakukan di sebuah organisasi atau di sebuah tempat atau sekolah. Misalkan di sekolah kita Bapak Ibu, apa contoh budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita? Boleh kan? Ini contohnya ya budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama pada pagi hari setiap piket menunggu siswa di pintu gerbang sekolah. Terus kebiasaan-kebiasaan pada hari Jumat ada bacaan surat-surat Yasin. Terus ada berbagi bersama dari guru ataupun dari siswa sama siswa, ya, berupa makanan-makanan ataupun kue-kue ringan. Ya, itu diadakan setiap hari Jumat. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, bagus sekali Bu jawabannya. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita terapkan dari sebelum kita menerima materi pada hari ini. Misalkan tadi benar kata Ibu Zaitun, penyambutan siswa dengan pembiasaan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan,
santun. Kemudian pembacaan ayat kursi, pembacaan yasin, dan surat-surat pendek, asmaul husna. Itu merupakan budaya positif di sekolah. Sekarang kita mau menindaklanjuti, adakah budaya positif itu yang sudah dijalankan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu? Misalkan di kelas 1 apa budaya positifnya, di kelas 2 sampai kelas 6. Boleh Ibu, kelas 1 apa contoh budaya positif yang sudah berjalan di dalam kelas? Nah, ini minta maaf udah 3 kali saya jawab, berhubung saya kelas 1, kali kelas 1. Kebiasaan yang saya biasakan di dalam kelas yaitu contohnya sebelum memulai pelajaran setiap hari diadakan membaca doa serta membaca ayat-ayat pendek. Terus kemudian masalah piket, kalau kelas 1 kami adakan piket secara bersama-sama, nggak ada piket setiap hari dibagikan nama per 4 orang per 5 orang karena mereka nggak sanggup, karena ada yang datang terlambat. Jadi kami biasakan, saya biasakan sebagai guru wali kelas, setiap hari piketnya secara bersama-sama. Alhamdulillah sudah berlangsung hampir setahun, anak-anak semua walaupun saya nggak datang tetap satu piket seperti biasa, tugas biasa mereka semua halamannya bersih. Itu yang sudah saya laksanakan selama ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin umum ya, secara umum dari kelas 1 sampai kelas 6 budaya positif yang ada di kelas seperti Bu Zaitun katakan tadi, pelaksanaan piket itu mungkin timbul dari kesadaran diri siswa atau harus dipaksa begitu ya Bu. Ini kita akan belajar bagaimana kesadaran itu tumbuh dalam diri siswa. Jangan unsur keterpaksaan atau motivasi, misalkan pemberian reward, hadiah. Kalau pemberian reward atau hadiah, mungkin peserta didik dia akan tergantung pada satu guru saja. Kalau guru itu yang selalu memberikan reward, mungkin kepada guru itu selalu dia patuhnya. Nah, latar belakang hari ini yaitu adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dianggap budaya positif itu perlu diterapkan sebagai pembiasaan. Seperti tadi Bapak Ibu sudah kita jelaskan, penerapan karakter, penyambutan siswa, kemudian pembiasaan membaca surat pendek dan surat yasin, itu adalah untuk pembentukan karakter siswa dan pembiasaan di sekolah kita. Dan selanjutnya sebagai tagihan kepada saya untuk melakukan pembebasan terhadap rekan sejawat atau guru di sekolah. Ini Bu tugas saya untuk mendemonstrasikan kepada rekan sejawat apa itu budaya positif. Tujuannya yaitu terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Kedua, menambah pengetahuan warga sekolah, membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik. Ini maksudnya motivasi intrinsik seperti saya katakan tadi Ibu, dari dalam diri siswa tersebut, bukan dari paksaan kita guru. Kemudian membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya budaya positif. Bapak Ibu disiapkan murid dia akan lebih bertanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Benar sekali seperti Ibu Zaitun katakan tadi. Next. Mengapa budaya positif itu penting Bapak Ibu? Ada yang ingin menanggapi kenapa budaya positif itu penting untuk kita? Nah, ini jawabannya. Kenapa budaya positif itu penting? Yaitu untuk mengembangkan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berbudi luhur serta berakhlak mulia. Kedua, dengan menciptakan suasana yang positif, maka akan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana proses pembelajaran siswa terasa aman, nyaman dalam belajar, sehingga apa yang Ibu sampaikan di dalam kelas itu tersampaikan kepada siswa. Itu adalah kenapa budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah. Bagaimana caranya Bapak Ibu?
agar mengembangkan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Antara lain Bapak Ibu, di sini nanti ada beberapa konsep dalam melaksanakan budaya positif. Next. Apa langkah-langkahnya? Jadi hari ini Ibu kita akan saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Next. Bagaimana dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru, Bu? Itu lebih ke sekarang profil pelajar Pancasila, menggalakkan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ harus ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama beriman. Ya coba Ibu jawab. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama gotong royong, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua gotong royong, ketiga kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri. Benar sekali Bu. Jadi dalam kelas sekarang pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang khusus untuk perkembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Di sini Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kita dengan menerapkan kebiasaan membaca doa ya di dalam kelas sebelum pulang, sebelum belajar, dan setelah selesai. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong itu Bu lebih kepada bukan sekadar gotong royong kita di hari Sabtu, bukan Ibu, tapi di situ lebih berkolaborasi, bertanggung jawab, anak mau bekerja sama, itu yang dimaksud dengan bergotong royong. Kemudian kreatif, nah siswa bisa kreatif, kritis, kemudian mandiri. Nah itu harus dimasukkan semua di dalam pembelajaran kita di paradigma baru, pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Next Pak. Nah ini tentang teori kontrol. Boleh Bapak Ibu memperhatikan slide di depan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Di sini stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang manusia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari stimulus respon ke teori kontrol Bapak Ibu. Next. Nah, disiplin itu apa sih? Ada yang bisa menanggapi Bu? Disiplin itu apa sih? Nah, ini jawabannya Pak Ibu. Disiplin positif sering diartikan dengan tata tertib. Tata tertib, peraturan, kepatuhan, ini sering dihubungkan dengan hukuman yang sering kita yang merasakan anak didik kita merasa tidak nyaman kalau diberikan hukuman. Kemudian bagaimana dengan budaya positif? Budaya positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu. Bagaimana sebaiknya budaya positif itu jangan dibiasakan pemberian reward atau hadiah kepada anak, karena anak akan tergantung kepada satu orang guru saja. Lanjut. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat
disiplin ya. Nah, itu bahasa Inggris. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cekap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti disiplin itu dari dalam diri, jangan sampai kita tergantung kepada orang lain. Jangan saya harus datang cepat karena takut ditegur sama kepala sekolah. Itu berarti bukan dalam diri kita sendiri, tetapi masih di pengaruh luar, maksudnya pengaruh luar karena takut kepada atasan atau kepada siapapun. Ya, yang baik disiplin itu harus dalam diri kita sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini nilai yang disepakati bersama dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Next. Nah, ini di sini apa contoh nilai-nilainya Bapak Ibu? Sudah kita jelaskan tadi, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, toleransi. Nah, kemudian 9 pilar cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran dan amanah. Next. Contoh nilai kebajikan di sini dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan. Di sini empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Di sini menarik Bapak Ibu, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan, mari kita menonton video. Ini dari Ibu Diah Samsiati Rajasa, pelatih guru dan praktisi pendidikan. Selamat menyaksikan.
Hah? Tidak yuk. Bawa apaan kayak? Jadi aku cobain tak simpan dulu. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Apa saja Bapak Ibu? Satu tadi ada posisi penghukum, kedua merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat pemantau atau monitoring, kelima manajer. Terima kasih Bu Yulfa. 5 posisi kontrol ini, apakah bisa Bapak Ibu menjelaskan bagaimana posisi penghukum, kemudian sebagai teman, yang ketiga sebagai monitor ya, pemantau, dan yang keempat manajer ya. Coba Ibu Yulfa bisa? Bu Molina mungkin? Mungkin menurut video tadi yang kita sudah saksikan, yang penghukum lebih menekankan muridnya menjadi salah saja, tidak ada mau mendengarkan apa itu penjelasan dari murid. Kalau yang kedua merasa bersalah, di sini sebenarnya mereka berdua bersalah, tapi merasa bersalah sendiri, ibunya yang jadi merasa bersalah, sedangkan anak muridnya sebenarnya salah juga, tapi dia menyalahkan lagi diri dia sendiri. Sebenarnya berdua mereka salah. Seharusnya muridnya juga harus kita ketahui apa masalahnya dulu, baru nanti kita merasa salah sendiri. Yang ketiga teman. Menurut saya teman sepertinya lebih mudah, cuman kalau posisi teman seperti yang kita nonton tadi, anak murid cuma posisinya satu guru dia ini, jadi enak sama ibu itu aja. Kalau sama ibu lain enggak gitu. Pemantau atau monitor lebih bagus kita mantau aja. Setelah itu anak pun tahu posisi dia salah, dan juga guru juga tahu posisi guru itu seperti apa. Ketiga manajer. Kalau untuk manajer mungkin terlalu
untuk tingkat kita di SD terlalu tinggi ya, kecuali di SMA, SMP boleh. Kalau SD nggak mungkin kita manajer mereka sedemikian rupa, karena anak SD tingkatnya masih bermain dan mereka mungkin akan banyak kesalahan juga, terlambat, bangun tidur terlambat, itu memang lumrahnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulfa. Bagus sekali pendapat dari Bu Yulfa. Benar ya Bapak Ibu. Pertama tadi adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Di situ lebih kita menghardik ya Bapak Ibu, menghardik, menunjuk, tidak mau mendengar penjelasan dari siswa. Itu sebaiknya jangan dilakukan Bapak Ibu. Ya, yang kedua, kontrol merasa bersalah. Itu memang yang disalahkan siswa tersebut, dia yang dipojokkan sama gurunya. Dan yang ketiga itu posisi sebagai teman. Benar kata Bu Yulfa, itu sebagai teman mungkin anak itu akan tergantung sama satu guru saja, hanya guru-guru itu. Kalau bukan guru itu dia nggak mau masuk, mungkin nggak mau sekolah. Nah, jadi seperti itu masih juga kurang bagus. Dan yang keempat tadi sebagai pemantau, dengan bahasa yang datar, tidak menghukum ya bukan. Kemudian yang kelima manajer. Benar kata pendapat Bu Yulfa, kalau manajer memang sudah tingkatnya tinggi ya, tingkat SMP dan SMA. Tapi bagusnya di posisi manajer ini Bu, kita memberikan solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, begitu Bu. Misalkan tadi dia datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Keyakinan apa yang sudah dia langgar? Nah, kita diharapkan di sini bukan memang harus 100% manajer, bukan juga, tetapi alangkah baiknya kita mau berusaha di tingkat monitor atau memantau dan manajer, insya Allah Bapak Ibu. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang bertahan hidup ini pastinya kita membutuhkan tempat tinggal. Begitu juga dengan anak didik kita manusia ini semuanya membutuhkan tempat tinggal. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini ya lebih ke orang tuanya, dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga di sekolah Ibu. Nah, jadi murid kita ini ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh gurunya, begitu. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini memang tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ada kadangkala anak murid kita selalu membuat misalkan pelanggaran. Kenapa? Karena dia 5 kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak terpenuhi. Apa itu? Kasih sayang mungkin di rumahnya, atau kebebasan ya Pak Ibu, kemudian atau kesenangan. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, cenderung anak itu akan berbuat pelanggaran. Nah, motivasinya di sini untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, di sini motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini Bu masih kita ketergantungan dari luar, pengaruh luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan yang seperti kita harus tumbuh kesadaran dalam diri kita untuk bisa menerapkan budaya positif. Baik. Nah, di sini motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan motif tujuan, disiplin. Ini sudah tadi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Ini masih dari pengaruh luar. Kemudian kalau pengaruh dari dalam diri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Mudah-mudahan anak didik kita ataupun kita ini Bapak Ibu harus ada kesadaran dalam diri. Jangan pengaruh dari luar, misalkan tadi datang cepat karena takut sama atasan. Begitu juga dengan peserta didik kita, takut dimarah sama guru. Kalau kita guru takut dimarah sama kepala sekolah. Alangkah tidak baik ya Bapak Ibu. Alangkah baiknya itu tumbuh dalam diri kita. Kita sebagai pendidik ini menjadi contoh teladan bagi murid kita. Menuntun siswa, bagaimana kita menuntun diri kita saja tidak betul ya. Nah, ini Bu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Nah, ini kalau hukuman tidak terencana dia. Tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa. Yang terjadi
tidak melibatkan murid. Ini namanya hukuman, Pak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan antara kita dan anak didik kita, antara kita dengan kepala sekolah. Ini namanya udah konsekuensi. Kemudian apa yang dimaksud dengan restitusi? Ini restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti tadi Bapak Ibu. Ini seperti di 5 kontrol tadi. Jadi kontrol yang bisa dipakai di sini yaitu siswa sendiri yang memperbaiki kesalahan tersebut. Itu namanya restitusi. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara berkolaborasi, yaitu melibatkan murid, melibatkan guru, alangkah baiknya melibatkan orang tua wali, yaitu dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman mencatat 100 kali di buku, ya menurut saya juga hukuman. Tapi kan ada di LMS itu mungkin sudah disepakati, bisa jadi konsekuensi juga ini Bapak Ibu. Ya kenapa? Mungkin antara peraturan kelas kita misalkan sudah ada kesepakatan antara kita dan siswa, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukumannya itu kalau hukuman lebih ke fisiknya, ya, hukuman verbal. Ya. Kalau ini lari kira-kira Bapak Ibu gimana itu? Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Bisa ya, hukuman bisa. Ya. Boleh masuk konsekuensi. Ya, itu menurut kesepakatan. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Lebih ke konsekuensi ya. Nah, konsekuensi. Dia kan sudah mencoret ya, otomatis dia harus membersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, ini lebih ke hukuman ya. Kenapa? Karena ini lebih berat ya ke fisiknya, ya, hukuman verbal. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12. Hukuman ya Pak Ibu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi luar biasa Pak Ibu. Berarti materinya bisa Ibu pahami. Next Pak. Nah, 5 posisi kontrol sudah tadi ya Pak Ibu. Pertama tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh Pak diputar videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Setelah bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu Bapak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
sudah mendengar video apa tadi namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan merasa. Kemudian yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Kelima kebutuhan pengesaan. Benar sekali Bu. Jadi video tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu, bertahan hidup. Apa contohnya kebutuhan bertahan hidup kita manusia? Kesehatan, makan, pangan, sandang, yang biologis, kebutuhan biologisnya untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang berarti merasa diterima, baik itu dalam lingkungan, keluarga, sekolah, dan sebagainya. Ketiga, kebebasan. Artinya kebebasan mereka dalam bersikap ataupun memilih apa yang mereka inginkan. Keempat, kesenangan. Kesenangan banyak kalau anak-anak, banyak, entah itu bermain, entah itu kesenangan mereka dalam belajar. Dan yang kelima, penguasaan. Terima kasih Bu. Benar kata Bu Yulfa, di sini yang pertama tadi bertahan hidup itu lebih ke tempat tinggal, kesehatan, dan ya makanan, kemudian kesenangan ya Bu. Nah ini menurut tingkat anak, berikan dia kebebasan dan kesenangan sesuai dengan umur mereka. Nah baik Bu, next. Nah di sini contoh 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu mengecewakan Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrol yang mana ini? Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi anak-anak kita suruh hormat bendera selama 1 jam karena tidak memakai atribut lengkap. Kemudian gurunya mengatakan sama murid tersebut, berapa kali udah Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu mengecewakan Ibu. Lebih kemana ya? Kontrol mana Bapak? Hormat pada bendera ya, menghukum juga ya. Hukuman atau konsekuensi ya Pak? Iya, kalau sekarang udah akan masuk konsekuensi. Kemudian berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu. Ini lebih ke merasa bersalah ya. Kita salahkan siswa tersebut. Jadi dia merasa dirinya itu yang bersalah. Nah ini lebih ke nomor 2 tadi ya. Next. Murid tidak memakai ya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Ibu atau Bapak ya. Ini selanjutnya. Ini percakapan sebenarnya Bapak Ibu. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini tadi udah kita jawab bahwa ini adalah kontrol yang kedua tadi, merasa bersalah. Walaupun bagus nggak Ibu merasa kita salah kamu seperti itu? Langkah baiknya jangan ya. Tapi kita di tingkat dasar mungkin ada, kita belum sepenuhnya, kadang kontrol kita sebagai teman pun jarang ya Bu. Lebih kita menghukum atau tadi membuat rasa bersalah anak. Mudah-mudahan setelah materi ini kita ada perubahan untuk menjadi guru yang kontrolnya di teman aja Bu, ini alhamdulillah sekali. Kemudian di tahap pemantau dan yang kelima adalah tahap manajer, itu sudah luar biasa Pak Ibu. Nah, ini yang tadi Bu lanjut, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini bagus nggak kata-katanya, Bu? Dan bagus ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Berarti anak itu kita mencari solusi sendiri. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah salah satu langkah restitusi. Nah, next. 5 posisi kontrol. Apakah kamu telah mengecewakan saya? Ini posisi kontrol apa, Ibu? Kamu telah mengecewakan saya. Merasa bersalah. Ya, benar sekali. Next. Benar. Kamu itu selalu melakukan kesalahan. Kira-kira itu sama, merasa bersalah juga. Kamu itu selalu buat kesalahan. Ya, next Pak. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini maksudnya manajer, dia kan anak didik kita mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahannya sendiri. Ini berkolaborasi antara kita dan siswa. Ayo lakukan demi ibu atau bapak ya. Memantau. Ya, lanjutlah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Mana, Bu? Coba. Pemantau. Nah, pernyataan kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu dapat menyelesaikannya? Ini adalah kalimat-kalimat di posisi yang 5 tadi. Kemana masuknya? Posisi yang pertama penghukum, yang kedua tadi merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, baiklah. Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu yang membuat peraturannya udah pasti guru ya. Kita tidak melibatkan siswa. Kalau yang namanya keyakinan itu terjadi antara siswa dan guru. Jadi menurut kesepakatan bersama jadilah keyakinan. Maka murid kita akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan yang telah mereka sepakati antara siswa dan guru. Nih. Nah, ini peraturan dan nilai kebajikan. Di sini bisa kita baca, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, gunakan masker, dilarang merokok. Ini kan biasanya di sini peraturan ya, Bu? Peraturan. Kalau keyakinan dia lebih ke kata-katanya lebih kata-kata positif. Misalkan di sini dilarang datang terlambat. Kalau di keyakinan kita gunakan kata positifnya, disiplin. Misalkan apa lagi? Di sini, Bu. Dilarang merokok. Kita nggak ada di SD ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata peraturan. Next. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama untuk murid, membangun kemandirian murid seperti yang saya jelaskan tadi. Kenapa enggak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu lebih siswanya akan bertanggung jawab. Kalau kita buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas tidak melibatkan mereka, otomatis capek ya Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka pikir pun harus dipaksa-paksa. Kalau mereka memang ada keyakinan kelas bersama, pasti kita bertanya nanti kalau ada pelanggarannya. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, keyakinan Bu kurang bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Ya kenapa? Nggak jaga kebersihan. Mereka sudah sepakati dan yakini sendiri. Ini bukan contohnya saja. Nah, tidak jauh-jauh. Kita peraturan harus memakai helm. Harus memakai helm karena kita takut sama polisi, ya kan?
Jadi kita pakailah helm tersebut. Tetapi kalau orang yang ada keyakinan, ada polisi, tidak ada polisi, tetap memakai helm. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan diri sendiri. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, kita pergi sekolah sini, nggak ada polisi, pakai juga helm. Kenapa? Untuk keselamatan diri sendiri. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas, kedudukan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Kira-kira di kelas kita dari kelas 1 kelas 6 udah ada keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah dijalankan, alhamdulillah ya sudah. Seperti Ibu Zaitun bilang di pembuka tadi, sudah ada keyakinan kelas, misalkan harus membaca doa. Tapi dia keyakinan kelas Bu lebih ke menggunakan kata-kata positifnya ya. Misalkan jangan datang, jangan pakai jangannya. Langsung disiplin. Disiplin itu berarti datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Oke. Next. Next. Nah, contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nih di kelas kami misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini boleh menjadi pegangan kita untuk membuat suatu keyakinan. Misalkan menghormati ibu guru dan sesama teman, kemudian bekerja di sini, kemudian diterima dan dimiliki. Ini bisa ya Bu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini lebih ke misalkan gotong royong, ya, apa tadi, piket. Nah, jadi anak-anak ini meyakini sendiri dia, nggak usah dipaksa dari luar, maksudnya pengaruh luar dari ibu gurunya. Dia memiliki kesadaran sendiri. Nah, ini dokumen pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Itu video nggak? Bukan ya? Iya. Nah, ini waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, dokumen pembuatan keyakinan. Jadi setelah kita berkolaborasi dengan anak, siswa kita bagikan kertas seperti saya bagikan kemarin Bapak Ibu. Di situ anak-anak menulis, satu anak satu keyakinan. Kemudian dari keyakinan tersebut kita sepakati kalau memang ada yang sama kita ambil satu saja. Nah, terjadilah keyakinan kelas. Kalau di kelas 4 kemarin ada 8 keyakinan kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut. Nah, segitiga restitusi tadi 5 kontrol ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kapan kita lakukan restitusi ya Pak Ibu? Ketika anak kita membuat suatu kesalahan atau pelanggaran, ya. Segitiga restitusi, ya. Ini menstabilkan identitas. Apa yang dimaksudnya di sini?
berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak kita misalkan kata-katanya nanti berbuat kesalahan itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Itu contoh kata-kata menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan. Nah, itu kata-katanya. Bisa ya kita ambil kata-katanya. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Misalkan begitu. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak misalkan apa ya? Tidak memakai atribut. Kadang-kadang kan ada alasan anak. Mungkin nggak dicuci sama orang tuanya, ya kan? Jadi berikan kesempatan anak itu untuk membela diri, ya benar sekali. Mengungkapkan pendapat, apa alasannya? Itulah segitiga restitusi. Kalau kita menerapkan di siswa kita itu sangat bermanfaat. Pertama sekali menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, apa yang telah dia lakukan. Next. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Setelah dia langgar tadi, misalkan melanggar kedisiplinan seperti tadi. Kita tanya sama siswa kita yang telah melanggar, kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar, nak? Nah, begitu. Pasti dia menjawab, oh ya bu, saya telah melanggar kedisiplinan. Karena peraturan di sekolah kita harus datang tepat waktu, jam 7.30 sudah masuk, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Penerapan segitiga restitusi ini boleh dipercepat. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, mandiri dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Nah, itu adalah materi di penutup pada disi positif, ya, budaya positif. Nah, next Pak. Nah, ini adalah penerapan saya di kelas 4. Kasusnya Al-Fakih tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Video. Jadi, hari pertemuan dari kedua kelas, rasanya kamu masih berkekurangan dengan Said. Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Said benar-benar mengatakan kepada saya karena kata tapi sekali dengan Oh, begitu. Wajarlah kalau ibu ada di posisi Fakih, ibu akan juga melakukan hal yang sama. Ya, next. Nah, ini kasus kedua. Lanjut. Oke, siap. Si Pausa.
Dan kasus kedua Bapak Ibu, Fauzan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini penerapan restitusi yang saya lakukan di kelas 4. Next. Dekat sebentar. Ibu dengar laporan dari Bu Piket, kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Bu. Datang terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Dah, next. Nah, Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung. Jadi langsung saja kita ambil kesimpulan dari penerapan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kemudian 5 posisi kontrol kita guru. Yang pertama penghukum, kemudian merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan diharapkan di sini Bapak Ibu setelah kita mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, adakah baiknya kita memperbaiki ya Pak Ibu? Ada kadang-kalanya sebelum ini kita memposisikan diri sebagai penghukum atau sebagai pemerasa bersalah, kita mengubah sebagai pemantau atau manajer. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian ada yang terakhir tadi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah penyelesaian masalah antara siswa dan guru. Itu ada 3 tahap. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian apa lagi Pak Ibu? Ya, kemudian menanyakan apa kesalahan yang dilakukan, kemudian baru menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan Ibu setelah kita mempelajari modul ini, kita sebagai guru bisa menerapkan ke peserta didik kita. Nah, demikian paparan dari saya Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Masih semangat? Kelas 4? Iya, hari ini ibu dan anak ibu akan membuat kesepakatan kelas kita, yaitu kelas 4. Pernah dengar anak ibu apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas? Pernah dengar? Enggak. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas atau peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Intinya kalau keyakinan berarti anak ibu dengan ibu akan bersepakat untuk mengambil yang terbaik di kelas kita. Apa saja keyakinan yang terbaik di kelas kita menurut kesepakatan bersama-sama. Oke. Contoh anak ibu, contoh kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat. Waktu kita di semester pertama, apa contohnya? Ya, disiplin. Perbedaannya kalau di keyakinan kata-katanya langsung dia menggunakan kata-kata yang positif. Nah, misalkan di peraturan kalau positif itu lebih ke datang kita tepat waktu. Jangan gunakan jangan di situ. Jangan datang terlambat. Nah, jangan
datang terlambat itu ada jangannya. Jangan itu bukan kata positif. Kalau di keyakinan langsung kita sepakati berarti disiplin. Datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Kemudian ada lagi apa kata-kata untuk kita yakini? Ya, jangan membuang sampah. Itu ada kata jangannya, berarti jangan itu katanya bukan kata positif. Kita ganti di keyakinan kelas kita. Ya, jaga lingkungan sekitar, jaga kebersihan kelas dan sekolah. Ada lagi anak ibu? Ya, saling menghormati. Dengan siapa kita saling menghormati? Antar teman. Oke, antar dan dengan ibu guru. Ya, sampai di sini anak ibu sudah mengerti? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan satu orang satu lembar kertas untuk kalian tulis keyakinan apa yang kalian yakini dan menjalankan benar-benar keyakinan tersebut. Kita sepakati. Misalkan nanti ada anak ibu yang keyakinannya sama, misalkan disiplin atau jaga kebersihan, ada beberapa orang. Nanti kita tulis satu saja, ya. Kemudian kita lihat lagi yang berbeda, misalkan saling menghormati, menghargai seperti kata di awal tadi. Misalkan ada nanti beberapa orang, kita ambil satu. Nah, nanti terkumpullah beberapa keyakinan kelas kita yang dari anak ibu kita sepakati bahwa itu adalah keyakinan kita di